Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala najihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang insyaallah diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam majelis ilmu, di dalam majelis yang di dalamnya mempelajari kita bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Fathul Qaribil Mujib yang ditulis oleh Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah memasuki pembahasan Kitabus Shalah. Pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang waktu-waktu salat. Dan insyaallah untuk pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan salat, yaitu insyaallah kita akan membahas tentang syarat kewajiban salat dan juga salat-salat sunnah. Syarat kewajiban salat dan juga salat-salat sunnah. Maka di sini al-musannif rahimahullah taala beliau menyampaikan qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'na bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi Allahumma amin. Berkata penulis yaitu Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 819 Hijriah, beliau mengatakan faslun, pasal yang baru, wa syaraitu, dan syarat-syarat wujubi salati, kewajiban salat itu salah satu asya'a, 3 macam. Maka di sini beliau mulai membahas tentang syarat kewajiban salat. Maksudnya apa? Perlu kita ketahui syarat dalam sholat terbagi menjadi 2. Syarat yang pertama adalah syarat sah. Yang dimaksud dengan syarat sah adalah di mana ketika syarat sah ini terpenuhi maka sholat tersebut dianggap sah. Namun kalau syarat sah ini tidak terpenuhi maka sholat tersebut tidak dianggap sah. Dan syarat sah ini dihadirkan sebelum pelaksanaan sholat itu dimulai. Adapun yang kedua adalah syarat wajib. Maksudnya syarat wajib adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang yang apabila terpenuhi dalam diri orang tersebut syarat ini, maka wajib baginya untuk sholat. Jika tidak terpenuhi syarat ini, maka dia tidak ada kewajiban untuk sholat. Dia tidak ada kewajiban untuk sholat. Di antara perbedaan, salah satu perbedaan antara syarat sah dengan syarat wajib adalah kalau syarat sah ini terkadang sifatnya taklifi, sifatnya pembebanan karena orang itu berusaha untuk menghadirkannya. Seperti diantaranya syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Orang harus berusaha menghadap kiblat. Syarat sahnya sholat, dia harus menutup aurat, maka dia harus memakai pakaian untuk menutup aurat. Sedangkan syarat wajib, maka ini biasanya sifatnya wad'i. Maksudnya wad'i adalah dia sifatnya itu tidak bisa diupayakan. Karena dia adalah satu sifat yang terbawa dalam diri seseorang. Misalkan salah satu syarat wajib adalah orang itu harus sudah balik baru wajib. Maka orang tidak bisa mengupayakan dirinya balik lebih cepat, nggak mungkin. Dan termasuk juga syaratnya adalah berakal. Maka orang yang
mungkin gila, tidak mungkin dia menyembuhkan dirinya sendiri. Ya. Kecuali kalau orang lain yang berusaha menyembuhkannya. Jadi ada sedikit perbedaan. Tapi ala kulli hal di sini beliau membahas tentang syarat kewajiban sholat. Beliau mengatakan qala ahaduhuma, salah satunya adalah al-islamu, Islam. Yang pertama syarat kewajiban sholat adalah Islam. Maka beliau mengatakan fala tajibu, maka tidak wajib as-sholatu sholat alal kafiri, atas orang kafir al-asli yang dia sifatnya kafir asli. Ya. Maksudnya kafir asli itu apa? Maksudnya kafir asli adalah memang dia dari lahir sudah kafir. Dia belum pernah masuk Islam sama sekali. Itu kafir asli. Ya. Karena ada yang kafir tidak asli. Ya, awalnya Muslim jadi kafir, ini kita sebut kafir gak asli, gitu ya, murtad. Ya. Maka tidak wajib bagi orang yang apa? Kafir asli. Wala yajibu alaihi, dan tidak ada kewajiban atas orang yang kafir asli tadi qadha'uha, mengqadha salatnya idza aslama, ketika dia masuk Islam nanti. Maka kalau misalkan orang lahir kafir, umur 20 tahun dia masuk Islam, apakah dia dituntut untuk mengqadha salat yang telah lalu sejak balik sampai dia masuk Islam? Tidak. Ya. Tidak ada tuntutan dalam hal tersebut. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru", katakanlah Muhammad bagi orang yang kafir, kafir asli, in yantahu, jika mereka berhenti dari kafirnya, masuk Islam, yughfar lahum, maka diampuni bagi mereka ma qad salaf, apa yang sudah berlalu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ini berlaku untuk kafir asli. Wa ammal murtad, adapun orang murtad. Wa ammal murtaddu, maka adapun orang murtad. Fatajibu, maka wajib alaihi, atasnya as-sholatu, sholat. Wa qadha'uha, dan mengqadha'nya. In ada, jika dia kembali ilal islami, kepada Islam. Berbeda dengan orang yang kafir asli. Orang yang kafir murtad, para ahli fikih memperberat hukuman atasnya. Karena dia sudah mengenyam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berpaling dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka kufurnya lebih berat daripada orang kufur asli. Maka kata beliau, yang pertama orang murtad ini adalah, beliau mengatakan di sini wajib sholat. Maksudnya di sini bukan dia harus sholat, bukan. Tapi dalam artian apa? Dalam artian ketika dia nanti kembali ke Islam, dia harus mengqadha semua sholat yang dia lalui selama dia murtad. Murtad 5 tahun, dia qadha semua sholat 5 tahun. Ya. Mau murtad 1 tahun, qadha semua sholat selama apa? 1 tahun. Ini kalau dia kembali kepada Islam. Ya. Kalau dia nggak kembali kepada Islam, jelas ya, kembalinya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Taib. Kemudian para ulama juga memberikan faedah. Bagaimana kalau misalkan di tengah-tengah murtadnya dia gila? Di tengah-tengah murtadnya dia gila. Ya. Maka para ulama mengatakan meskipun di tengah-tengah murtadnya dia gila, maka dia tetap mengqadha waktu dia gila pas murtad. Waktu dia gila pas murtad. Ya. Sebagai bentuk apa? Bentuk konsekuensi yang diberikan oleh para ahli fikih, ya, bentuk hukuman yang sangat keras diberikan pada orang yang murtad. Baik. Kemudian berikutnya, watsani, dan yang kedua al-bulughu balik. Fala tajibu, maka wajib. Ya, maksudnya sholat itu wajib ala sobiyin, atas sobi, anak kecil laki-laki, wasabiyatin, dan anak kecil perempuan. Ya, maka tidak wajib bagi anak kecil laki-laki ataupun perempuan. Maksudnya di sini anak kecil yang belum balik. Lakin, akan tetapi yu'marani, keduanya diperintahkan biha, dengan sholat ba'da sab'i sinin, setelah dia umur 7 tahun.
in hasalat tamyizu, jika dia mendapatkan sifat tamyiz, maksudnya jika dia sudah mumayyiz, ya, biha dengan salat tersebut. Wa illa, dan jika tidak, fa ba'da tamyiz, maka setelah dia tamyiz. Baik. Wa yudrabani, dan dipukul anak yang belum balik, ala tarkihima, atas meninggalkan salat ba'da kamali asyri sinin, setelah sempurna umur 10 tahun. Baik. Maka syarat yang kedua, syarat wajib sholat adalah balik. Ya. Maka anak yang belum balik, tidak ada kewajiban dia untuk sholat. Anak yang belum balik, tidak ada kewajiban dia untuk sholat. Ya. Tapi kalau misalkan dia sholat dan memenuhi seluruh syaratnya dan rukunnya, bisa jadi dia mendapatkan pahala selama dia sudah bisa sholat. Tapi dia belum ada kewajiban sama sekali. Maka kalau dia tidak sholat, dia tidak berdosa. Ya. Akan tetapi beliau mengatakan, akan tetapi anak yang belum balik, dia sudah diperintahkan sholat ketika dia sudah masuk umur 7 tahun. Maka umur 7 tahun, yang wajib bukan anaknya, tapi wajib bagi walinya untuk memerintahkan anak sholat. Dan hukumnya wajib. Kalau wali, anak umur 7 tahun tidak memerintahkan sholat, maka dia berdosa. Dalilnya apa? Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Abu Dawud dan selainnya, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka itu umur 7 tahun. Maka umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Ya, mulai diperintahkan untuk sholat. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan in hasalat tamyiz biha wa illa fa ba'da tamyiz. Maksudnya apa? Ini berlaku jika anak yang sudah berumur 7 tahun tadi itu sudah mumayyiz. Sudah apa? Mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz ada beberapa sifat. Tapi di antara di antara sifat yang disebutkan oleh para ahli fikih, mumayyiz itu orang yang atau anak yang dia sudah bisa diajari atau dia sudah bisa diajak untuk berbicara dengan baik. Ketika dijawab dia jawabnya, ketika ditanya jawabnya benar. Itu termasuk tamyiz juga. Ya, termasuk juga tamyiz adalah ketika anak itu sudah bisa makan sendiri, ya, sudah bisa istinja sendiri, ya, sudah bisa ke kamar mandi sendiri, maka ini sudah apa? Sudah tamyiz. Ya. Maka kalau misalkan anak itu belum tamyiz, ya mohon maaf apabila mungkin anaknya ada sedikit keterlambatan dalam sisi mentalnya misalkan, sehingga ada kekurangan, sehingga dia umurnya 7 tahun, tapi seperti anak umur 4 tahun misalkan, sehingga dia belum tamyiz, nggak bisa diajak berbicara dengan baik, diajari nggak bisa. Maka ini masih belum ada kewajiban untuk memerintahkan. Karena dia secara asal nggak wajib sholat. Untuk memerintahkan maka nggak wajib. Karena memang secara asal masih belum tamyiz. Maka syarat anak itu diperintahkan untuk sholat ketika umur 7 tahun, dia sudah mumayyiz. Kemudian kalau anak sudah masuk ke umur 10 tahun, jadi umur 7 tahun ini diperintah terus sampai umur berapa? Ketika sampai umur 10 tahun, agak dinaikkan levelnya, bukan hanya diperintah. Tapi kalau misalkan diperintah, kalau umur 7 tahun diperintah masih nggak mau, agak dipaksa sedikit, nggak mau, nangis, ya sudah biarkan dulu. Sampai umur 10 tahun, anak diperintah sholat, diajak sholat, dia nggak mau, dan sampai habis waktu sholat dia nggak mau sholat. Ya. Misalkan, oke lah mungkin nggak mau sholat sama abinya atau bapaknya ke masjid, ya. Maka uminya, ya, nanti ibunya, ya, disuruh memperhatikan, nanti suruh sholat atau ajak sholat. Ya, sampai mau habis waktu sholat, dia belum sholat, diperintah sholat, nggak mau. Maka beliau mengatakan, wa yudrabani ala tarkiha, boleh dipukul, ya, boleh apa? Boleh dipukul. Namun pukulan ini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, adalah darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Dalam artian bukan tidak menyakitkan, ya, pukulan yang tidak menyiksa,
Jadi istilahnya para fuqaha darbut ta'dzib la ta'dzib. Darbut ta'dzib la ta'dzib. Pukulan pendidikan bukan pukulan penyiksaan. Ya. Karena para fuqaha memberikan apa? Memberikan acuan, ya. Misalkan memukul tidak boleh pada bagian tubuh yang rawan. Ya. Kemudian termasuk juga memukul tidak sampai meninggalkan bekas luka. Kemudian memukul, ya. Diperkirakan anak itu memang akan melaksanakan, ya, ketika dipukul itu, ya. Dalam artian kalau dipukul dia takut, ya. Kalau dipukul apa? Dia takut, ya. Tapi ini diantara apa? Diantara dhawabit atau catatan-catatan ketika memukul, ya. Jadi pukulnya bukan pukulan yang menyiksa, pukulan yang menyiksa. Taib. Syarat yang ketiga beliau mengatakan qala watsalitsu, dan yang ketiga al-aqlu, berakal, fala tajibu, maka tidak wajib sholat tersebut ala majnunin, atas orang yang gila. Tidak wajib sholat tersebut atas orang yang gila. Wa qauluhu, dan ucapan dari Imam Abu Syuja, wa huwa haddut taklif, dan ini adalah batasan mukallaf. Sakitun, itu hilang fi ba'di nusakhil matan, di sebagian manuskrip matan Abu Syuja. Taib. Ala kulli hal, syarat wajib yang ketiga adalah berakal. Syarat wajib yang ketiga adalah berakal. Maka orang yang tidak berakal, dalam hal ini seperti gila, maka tidak wajib baginya untuk apa? Untuk salat. Ya. Tidak wajib baginya untuk salat. Termasuk juga orang yang pingsan, koma misalkan. Orang koma tidak wajib salat. Ketika dia sadar pun dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha salatnya. Ya. Ketika dia apa? Pingsan di seluruh waktu sholat tersebut. Pingsan di seluruh waktu sholat tersebut. Kecuali kalau dia pingsan kemudian dia sadar dan waktu sholat masih ada, maka dia wajib sholat ketika itu. Karena dia mendapati sebagian dari waktu sholat dalam kondisi dia harus sholat. Ya. Yang diistilahkan oleh para ulama dengan zawalul mani, hilangnya penghalang sholat. Baik. Ini adalah 3 syarat wajib yang disebutkan oleh penulis Fathul Qarib, syarah Takrib atau Ibnu Qasim Al-Ghazi, dan para fuqaha menambahkan 3 syarat lagi yang tidak disebutkan di sini. Berarti syarat yang keempat, syarat wajib salat adalah apa? Suci dari haid dan nifas. Ya. Suci dari haid dan nifas. Maka wanita yang suci dari haid dan nifas, dia wajib salat. Ya. Dia wajib sholat. Wanita yang dia haid dan nifas, maka dia tidak wajib sholat. Kenapa? Karena haid dan nifas menghalangi dia untuk sholat. Kemudian yang kelima adalah salamatul hawas, istilahnya para fuqaha. Salamatul hawas. Apa itu? Yaitu keselamatan indera, panca indera yang memungkinkan dia untuk belajar. Keselamatan indera memungkinkan dia untuk belajar. Taib. Apa konsekuensi dari syarat kelima ini, yaitu salamatul hawas? Maka kalau ada orang yang dia lahir dalam kondisi buta dan tuli, dia hidup sampai balik, dia agamanya Islam karena bapak ibunya Islam. Apakah dia wajib sholat? Para fuqaha menyatakan dia tidak wajib sholat selama dalam kondisi itu. Kecuali setelah itu dia sembuh, kemudian habis itu belajar. Ya. Kenapa? Karena ketika orang itu buta dan tuli, tidak ada kemampuan dia untuk belajar apapun. Dia mau dipelajari bagaimana caranya? Ya. Kecuali kalau mungkin ada alat-alat modern, wallahu alam ya, alat-alat modern yang bisa mengajari, maka ketika itu dia wajib sholat. Karena para ulama menyampaikan syarat salamatul hawas ini ta'lilnya, alasannya kenapa? Karena orang itu nggak mungkin belajar. Nah, orang nggak mungkin belajar, dia tidak sama dengan ghairu mukallaf. Dia tidak mukallaf. Ya. Kecuali karena nanti dia sembuh, kemudian dia belajar, nah, maka wajib kalau gitu. Karena dia sudah tahu caranya. Tapi kalau sejak lahir dia terlahir buta dan tuli, ya, maka dia tidak wajib. Ya, tidak wajib untuk sholat. Tapi kalau misalkan buta tulinya itu
pas dia sudah dewasa dan dia sudah ada kesempatan untuk belajar, maka tetap wajib. Ya. Atau dia cuma salah satunya saja, ya, dia buta tapi nggak tuli, atau tuli tapi nggak buta, maka tetap wajib sholat. Kenapa? Karena masih memungkinkan untuk belajar. Yang keenam, yang disampaikan oleh para fuqaha, termasuk syarat wajibnya sholat adalah bulughud dakwah. Sudah tersampainya dakwah kepada dia. Maka kalau misalkan maka kalau misalkan dia belum menyampai pada dirinya dakwah Islam, belum sampai sama sekali, maka secara asal dia tidak ada kewajiban. Secara asal dia tidak ada kewajiban. Misalkan ya, di pedalaman hutan Papua atau hutan Kalimantan yang memang benar-benar pedalaman yang tidak pernah tersentuh manusia luar sama sekali. Ya, maka mereka belum sampai dakwah. Maka hukum asalnya masih belum wajib untuk apa? Untuk sholat. Dan menjadi kewajiban bagi kaum muslimin yang dekat di situ untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Ini adalah 3 syarat wajib yang disebutkan musannif, dan ada tambahan 3, berarti ada 6 syarat wajib sholat. Ya, 6 syarat wajib sholat. Kemudian beliau membahas tentang masalah beberapa sholat sunnah. Faqala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bil ilmi fid dunya wal akhirah was salawatul masnunatu, dan sholat sunnah wa fi ba'di nusakh al-masnunat. Ya. Intinya adalah, dan sholat sunnah khamsun, ada 5. Sholat sunnah ada 5. Dan di sini beliau menyebutkan 5 sholat yang akan beliau sebutkan ini adalah nanti akan dibahas tersendiri oleh beliau setelah beliau membahas tentang bab sholat. Di sini beliau mengatakan al-idan, yaitu 2 sholat id. Salatu idul fitri wa idul adha, yaitu sholat idul fitri dan idul adha. Maka ini sifatnya hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Sebagian kecil ulama menganggapnya wajib karena alasan Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Ya, tapi kebanyakan mayoritas para ulama menyampaikan dia adalah sunnah. Ya. Kemudian yang kedua wal kusufan, ya, 2 ya, berarti idul fitri, idul adha. Kemudian wal kusufani, dan sholat gerhana, 2 sholat gerhana. Apa itu? Salati kusufis syamsi wa khusufil qamari, yaitu sholat gerhana matahari dan sholat gerhana rembulan. Ya, makanya sudah 4. Ya. Sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat gerhana matahari, sholat gerhana rembulan. Wal istisqa'i, dan sholat istisqa, salatuhu, yaitu sholat istisqa. Ya. Dan kelima sholat ini nanti ada pembahasan tersendiri. Makanya di sini tidak dibahas secara panjang lebar karena memang ada babnya tersendiri. Nah, yang cukup dibahas panjang lebar di sini adalah sunnah berikutnya. Beliau mengatakan qala was sunanut tabi'atu lil faraidhi, dan sunnah-sunnah yang ikut sholat fardu. Wa yu'abbaru anha, dan disebut juga ya, wa yu'abbaru anha aidan, dan disebut tentangnya juga bisunnatir ratibati, dengan sholat sunnah ratibah, atau biasa kita sering menyebutnya sholat sunnah rawatib. Ya. Maka sholat sunnah rawatib ini adalah termasuk sholat sunnah yang dianjurkan. Apa itu sholat sunnah rawatib? Atau di sini disebutkan sunat tabi' alil faraid atau as-sunnah ar-ratibah. Itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Kapan mengiringinya? Yaitu sebelum sholat fardu dan setelah sholat fardu. Ya, makanya disebut dengan sholat tabi'ah, sholat yang mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti sholat fardu. Ya. Maka di sini beliau menyebutkan ada 17 rakaat. Ya. Beliau mengatakan kalau wahya, dan dia adalah sab'u asyrata rakaatan. Dia ada 17 rakaat. Ya. Rakaatal fajri, 2 rakaat fajar. Wa arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa arba'un qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Wa rak'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa thalathun, dan 3 rakaat ba'dal isya'i, setelah isya, yutiwuru biwahidatin, dia salat witir biwahidatin, dengan 1 rakaat, minhunna, dari 3 rakaat. Jadi 2 rakaatnya adalah sholat sunnah rawatib,
dan 1 rakaatnya untuk salat witir bagi yang witir sebelum tidur. Baik. Maka di sini kita membahas yang pertama tentang salat rawatib ya. Kita membahas tentang salat rawatib. Salat rawatib ini para fuqaha membagi 2. Ada yang disebut dengan salat rawatib yang sifatnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat-sangat dianjurkan. Ya. Yang kedua salat sunnah rawatib yang ghairu muakkadah. Dia salat sunnah namun tidak muakkadah. Ya. Kenapa tidak muakkadah? Kenapa tidak ditekankan? Karena beberapa kesempatan atau karena ada alasan lain. Tip. Salat sunnah yang dia itu muakkadah itu ada 10 rakaat. Ada 10 rakaat. 2 rakaat setelah 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Maka ini adalah salat sunnah rawatib yang muakkadah. Alasannya apa? Alasannya adalah hadis dari sahabat Ibnu Umar, ya. Radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain wa ba'dal maghribi rak'atain fi baitihi wa ba'da salatil isya rak'atain. Ya. Wa kana la yusalli ba'dal jum'ah hatta yansarifa fa yusalli rak'ataini. Ya. Beliau mengatakan bahwanya Rasulullah SAW, beliau biasa sholat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya. Di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, hadisnya Ummu Habibah. Hadisnya Ummu Habibah disebutkan, man shalla fi yaumin wa lailatin thintai asyrata rak'atan bunya lahu baitun fil jannah. Siapa yang sehari semalam sholat 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Apa itu? Arba'an qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Nah ini nanti kita akan bahas. Kenapa kok yang disebut rawatib yang muakkadah kok cuma 2 rakaat saja? Kemana 4 rakaat ini? Nanti kita bahas. Wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla salatil fajr, salatil ghada. Dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Dan para ulama di hadisnya Ummu Habibah menyebutkan 12 rakaat. Hadisnya Ibnu Umar menyebutkan yang muakkadah itu adalah 10 rakaat. Dengan perbedaan salat zuhurnya 4 rakaat yang hadisnya Ummu Habibah, yang Ibnu Umar 2 rakaat saja. Maka para ulama mengatakan karena 2 rakaat tambahan sebelum zuhur itu ada kemungkinan pernah ditinggalkan, maka ada yang meriwayatkan cuma 2. Oleh karenanya di hadisnya Ummu Habibah itu disebutkan 4 rakaat. 4 rakaat benar. Akan tetapi di hadisnya Ibnu Umar cuma disebutkan 2 rakaat. Maka memang pernah ada kemungkinan 2 rakaat sebelum zuhur itu ditinggalkan sehingga tidak diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Maka karena pernah ditinggalkan oleh Nabi, turunlah derajatnya menjadi ghairu muakkadah. Maka para ulama menjelaskan yang muakkadah memang 10. Baik. Masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salat rawatib ini, salat sunnah rawatib ini terbagi menjadi 2 ya. Seperti kita tahu. Yang pertama salat qabliyah, yaitu salat yang dilaksanakan sebelum salat wajib, dan yang kedua adalah salat ba'diyah. Salat ba'diyah kita tahu waktunya kapan dilaksanakan, yaitu dilaksanakan setelah salat. Salat qabliyah, kapan masuk waktunya salat qabliyah? Para fuqaha menyampaikan, maksudnya waktu salat qabliyah adalah ketika masuknya salat wajib tersebut. Bukan setelah azan. Tidak harus apa? Setelah azan. Ya. Maka kalau misalkan, taruhlah, misalkan zuhur ya, zuhur misalkan taruhlah jam 12 pas. Kemudian dia masuk masjid, ya. Kemudian mungkin dia tahiyatul masjid, ya. Kemudian dia berniat untuk sudah masuk waktu zuhur, dia berniat untuk sholat qobliyah zuhur. Apakah sudah diperbolehkan? Masjidnya belum adzan.
Dia mau sholat qobliyah zuhur. Maka kita katakan itu sudah masuk waktunya dan dia boleh melakukan sholat dengan niat apa? Qobliyah. Alasannya kenapa? Alasannya karena sholat qobliyah, sholat ba'diyah ini adalah sholat yang mengikuti sholat wajib. Maka waktunya pun mengikuti waktu sholat tersebut. Ya, mengikuti waktu sholat tersebut. Ini yang disampaikan oleh para fuqaha. Kemudian beliau menyebutkan di sini beberapa sholat tadi. Yang pertama rakaatul fajri, 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar. Maka ini masuk sunnah muakkadah. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka ini sangat ditekankan sekali. Bahkan dia termasuk yang paling afdol. Karena Nabi SAW dalam hadis yang sahih beliau menyampaikan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sangat masyhur sekali. Taib. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Para fuqaha menyampaikan di antara yang disunahkan ketika orang misalkan sholat sunnah qobliyah subuh di rumah, disunahkan setelah sholat sunnah qobliyah subuh, hendaknya dia berbaring sebentar. Hendaknya dia apa? Berbaring sebentar. Ya. Untuk meluruskan punggungnya, ya, menyegarkan badannya untuk persiapan berangkat sholat subuh. Dan ini dilakukan Nabi SAW. Ya, karena Nabi SAW dalam hadis yang sahih, hadisnya Aisyah, kana Rasulullah SAW idza sakatal muadzin bil ula min salatil fajr qama faraka'a rak'ataini khafifataini qabla salatil fajri ba'da an yastabinal fajr. Nabi SAW ketika muadzin sudah selesai adzan, beliau salat qobliyah di rumah, ya, 2 rakaat yang ringan. Tsumma taja'a ala shikkihil aiman. Kemudian beliau berbaring di sisi kanannya menghadap kiblat. Ya, jadi kepalanya di utara. Hatta ya'tiyahul muadzin lil iqamah, hingga muadzin siap-siap untuk iqamah. Makanya disunahkan untuk apa? Berbaring, ya, di sisi kanan ketika apa? Salat sunnahnya di rumah. Kalau salat sunnah di masjid nggih pun selesian sedaya nggih ya, jadi masalah nanti ya lihat orang ya. Kalau salat sunnahnya di rumah. Baik. Kemudian berikutnya wa arba'un qabla dzuhri wa rak'atani ba'dahu. Dan 4 rakaat zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Kita tahu 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaatnya ghair muakkadah, 2 rakaatnya muakkadah. Dan 2 rakaat setelah zuhur maka muakkadah, ya. Dan ini juga termasuk sunnah yang sangat ditekankan, ya. Diriwayatkan dalam hadisnya Sayyidah Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dzuhri wa rak'ataini qabla al-ghadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Maka disunahkan salat qabliyah zuhur dan salat ba'diyah zuhur. Ada satu faedah, satu masalah dalam pembahasan ini, yaitu tentang masalah salat Jumat. Kalau salat sunnah ba'diyah, jelas kita tahu, hadisnya masyhur, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya Ibnu Umar misalkan disampaikan, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yusalli ba'dal jum'ah rakaatain. Nabi SAW salat setelah Jumat 2 rakaat. Para ulama, para fuqaha menyampaikan ini salat sunnah ba'diyah zuhur. Ya, hadisnya Abu Hurairah menyampaikan, idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'da arba'an. Jika kamu sudah sholat Jumat, maka sholatlah setelahnya 4 rakaat. Sangat masyhur sekali. Yang jadi masalah adalah qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur ini, para ulama terbagi 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak disunahkan sunnah qobliyah zuhur. Tidak disunahkan sunnah qobliyah zuhur. Alasannya kenapa? Alasannya tidak ada landasan yang atau hadis atau riwayat dari Nabi SAW yang secara jelas menjelaskan memang ada qobliyah zuhur atau Nabi SAW sholat qobliyah zuhur. Ya. Pendapat kedua mengatakan ada sholat qobliyah zuhur. Pendapat kedua mengatakan ada sholat qobliyah zuhur. Karena qobliyah itu apa sih? Qobliyah itu berasal dari kata qobl. Qobl itu artinya apa? Sebelum. Maka selama dia sholat sebelum Jumat, maka dia qobliyah. Kalau misalkan
yang disunahkan tahiyat masjid 2 rakaat. Tahiyat masjid 2 rakaat. Sahabat Ibnu Mas'ud dalam hadis, dalam athar ya, yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Al-Musannaf, diriwayatkan athar dari beliau. Bahwasanya sahabat Ibnu Mas'ud ketika salat Jumat, maka beliau salat 4 rakaat sebelum salat Jumat. 4 rakaat sebelum salat Jumat. Baik. Untuk pendapat yang kedua, untuk pendapat yang kedua yang mengatakan ada salat qobliyah Jumat. Ya, ada salat qobliyah Jumat. Alasannya mereka apa? Alasan yang pertama adalah kias, landasan utama kias. Landasan utamanya apa? Kias. Kias kepada apa? Kias kepada zuhur. Kias kepada zuhur. Ya. Karena salat Jumat ini adalah salat wajib yang dilaksanakan di waktu zuhur. Dan ketika orang salat Jumat, maka dia nggak salat zuhur, kan gitu. Maka apa yang disunahkan pada saat salat Jumat, ya termasuk salat sunnahnya juga disunahkan pada saat salat Jumat. Pada salat zuhur disunahkan pada salat Jumat. Jadi yang pertama dari mereka adalah qiyas. Dan pendapat ada qobliyah ini pendapat beberapa ulama, diantaranya mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i. Dalil yang kedua adalah riwayat yang tadi kita sebutkan, bahwasanya Qatadah ini seorang muridnya Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan anna Ibnu Mas'udin kana yusalli qabla al-jum'ah 4 rakaat. Ibnu Mas'ud salat sebelum Jumat 4 rakaat. Wa ba'daha 4 rakaat, dan setelah Jumat 4 rakaat. Oleh karenanya dari 2 alasan ini para fuqaha dengan pendapat yang kedua menyatakan ada syariat qobliyah Jumat. Ada syariat qobliyah Jumat. Baik, mungkin akan ada pertanyaan. Pertanyaannya apa? Terus kapan? Kapan? Maka sebagaimana kaidah yang sudah kita sampaikan di awal. Kapan masuknya waktu qobliyah? Yaitu ketika masuknya waktu sholat. Kapan masuknya waktu sholat Jumat? Ketika masuk waktu sholat zuhur. Maka ketika sudah masuk sholat zuhur, maka ketika itu sudah boleh sholat qobliyah. Maka diniatkan sholat qobliyah boleh. Sholat tahiyatul masjid kemudian sholat qobliyah, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Jadi tidak harus, karena sebagian berpendapat apa? Ya kan habis azan cuma boleh sholat 2 rakaat. Itu kan tahiyatul masjid, itu pun kalau orang sudah masuk masjid, karena ada larangan Nabi SAW kalau sudah masuk masjid maka jangan sholat, ya, jangan sholat ketika khatib sudah berada atas mimbar, kecuali kalau baru masuk, kan gitu. Ya. Nah kita katakan sholat qobliyah itu waktunya tidak setelah azan, bahkan sebelum azan pun sah sholat qobliyah. Itu. Nah, ini yang perlu difahami. Dan termasuk juga yang perlu difahami, sebagian dari masyarakat mungkin berpikiran, ya, waktunya itu memang setelah azan. Makanya banyak dari kaum muslimin, saudara-saudara kita, yang kalau habis azan pertama salat Jumat, biasanya mereka apa? Salat. Itu salat apa berarti? Qobliyah. Maunya seperti itu. Ya mungkin perlu diarahkan dengan literasi fikih Syafi'i yang lebih lengkap sehingga mereka memahami, oh tidak harus. Ya, kalau misalkan ada yang enggak sholat, ya barangkali dia sudah sholat sebelum azan pertama tadi, bisa jadi. Karena mungkin azannya agak telat, kan bisa. Ya. Sudah masuk waktu zuhur ternyata masih belum azan, bisa jadi. Ya. Jadi ala kulli hal ini adalah sebuah ranah pembahasan fikih yang cukup luas. Baik, kemudian beliau mengatakan wa arba'un qoblal asri, 4 rakaat sebelum asar. Ya, 4 rakaat sebelum asar, dan ini salat sunnah yang sifatnya ghairu muakkadah. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW menyampaikan, ya, dalam hadis yang sahih, rahimallahu mra'an shalla qoblal asri arba'an. Ya, di mana Nabi menyampaikan, semoga Allah merahmati orang yang salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ya, tapi ini sifatnya apa? Sifatnya ghairu muakkadah. Kemudian beliau mengatakan wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Ya. 2 rakaat setelah maghrib. Ya. Maka di sini dalilnya apa? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, ya. Dan juga hadis-hadis yang lainnya menyampaikan bahwasanya termasuk salat sunnah adalah salat sunnah rawatib adalah salat 2 rakaat setelah maghrib. Dan juga disunahkan
sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Ya. Sebelum maghrib. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis dari sahabat Abdullah Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi menyampaikan sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'. Dalam riwayat sallu qoblal maghrib raka'ataini liman sya'. Salatlah sebelum maghrib 3 kali, 2 rakaat dalam satu riwayat bagi orang yang mau. Ya, bagi orang yang mau. Maka ini ditambahi apa? 2 rakaat setelah maghrib dan juga sebelum maghrib. Wa thalathun ba'dal isya yutiru biwahidatin minhunna. Ini ada penjelasan ya. Dan setelahnya adalah apa? 2 rakaat sebelum 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat setelah salat isya. Dan ini termasuk rawatib yang muakkadah sebagaimana hadisnya Ibnu Umar dan Ummu Habibah yang sudah kita sampaikan tadi. Dan juga termasuk disunahkan 2 rakaat sebelum isya juga. Ya, karena keumuman umuman hadis ya. Keumuman hadis sahabat Abdullah Al-Muzani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan baina kulli adzanaini salatun. Di antara 2 adzan, maksudnya ada adzan antara adzan dan iqamah ada salat sunnahnya. Maka disunahkan juga apa? Disunahkan juga qobliyah isya. Disunahkan juga qobliyah isya. Kemudian beliau menyampaikan di sini yutiru biwahidatin minhunna. Dia salat witir dengan salah satu dari 3 rakaat setelah isya. Wal wahidatu dan 1 rakaat hiya aqallul witri. Dia adalah batas minimal witir. Wa aktsaruhu 11 rakaatan dan maksimalnya adalah 11 rakaat witir. Wa waqtuhu baina salatil isya'i wa tulu'il fajri dan waktunya adalah antara salat isya dan terbitnya fajar shadiq. Maka di sini beliau mulai membahas tentang salat sunnah yang berikutnya. Yaitu apa? Salat sunnah witir. Salat sunnah witir dan ini termasuk salat yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salat yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan salat witir yang pertama beliau membahas tentang batas rakaatnya. Maka beliau mengatakan batas minimalnya 1 rakaat. Orang salat witir 1 rakaat, apakah boleh? Boleh. Dan tentu saja sah. Kalau boleh tentu saja sah. Baik. Kemudian dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan atau hadis Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda al-witru rakaatun min akhiril lail. Ya, witir itu 1 rakaat di akhir malam. Itu menunjukkan bahwasanya 1 rakaat pun boleh untuk salat apa? Salat witir. Ya. Dan para ulama berselisih apakah ini kalau misalkan salat witirnya cuma 1 rakaat terus apakah boleh? Ya, tetap boleh. Para ulama mengatakan boleh. Sebagian ulama ada yang memakruhkan. Sebagian salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i menyampaikan dimakruhkan. Tapi pendapat resmi mazhab Syafi'i dikuatkan Imam Nawawi beliau menyampaikan dia tidak makruh, tidak sampai derajat makruh, tapi khilaful aula, menyelisih yang lebih baik, tapi tidak sampai makruh. Jadi boleh ya muwadhabah ya, selalu salat witir 1 rakaat. Kemudian maksimalnya berapa? Maksimalnya 11. Maksimalnya salat witir apa? 11 rakaat. Maka kalau misalkan sudah lewat 11 rakaat, dia mau salat lagi dan niatnya masih witir, maka tidak dianggap salat witir, tapi dianggap ya salat yang lainnya, salat sunnah ya mutlak biasa. Baik. Kemudian beliau membahas tentang waktunya. Waktu salat witir kapan? Waktu salat witir beliau menyampaikan yaitu antara salat isya sampai terbitnya apa? Terbitnya fajar. Ya, terbitnya fajar. Ya, maka kalau orang belum salat isya, kemudian dia mau salat witir, tidak dianggap salat witirnya. Tidak dianggap salat witirnya. Ya, karena salat witir disunahkan setelah salat isya. Setelah salat isya. Kemudian beliau mengatakan qala falau autara qabla al-isya'i, seandainya dia salat witir sebelum isya, amdan secara sengaja, au sahwan atau terlupa, lalai, lam yu'taddu bihi. Beliau mengatakan kalau seandainya orang salat witir sebelum isya, sengaja atau tidak sengaja, maka tidak dianggap salat witir. Tidak dianggap salat witir. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala waratibul muakkad. Ya, beliau menyampaikan tentang
salat sunnah rawatib yang muakkadah, ya. Salat sunnah rawatib yang muakkadah yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Sebelum itu ada satu pembahasan dalam masalah salat witir, ya. Bagaimana kalau orang itu salat witir sebelum dia tidur, kemudian dia bangun malam untuk tahajud. Ya, apakah dia perlu witir lagi? Apakah dia perlu witir lagi? Ya, dan ini terjadi, ya. Dan ini terjadi. Nabi menyampaikan la witrani fil lailah. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Maka para ulama di sini menyampaikan ada 2 cara. Ada 2 pendapat, ada 2 pendapat. Pendapat pertama, ya, pendapat pertama yaitu caranya dengan binaqdil witr, dengan membatalkan witir pertama. Bagaimana membatalkannya? Sebelum sholat tahajud dimulai, dia sholat sunnah 1 rakaat. Ya, untuk membatalkan sholat witirnya. Kemudian setelah itu baru sholat sholat sunnah 2 rakaat, kemudian ditutup dengan sholat witir. Jadi witir yang pertama dibatalkan, kemudian dia ganti dengan witir yang kedua. Ya, ini salah satu pendapat dari para ulama. Ya. Pendapat yang kedua, dan ini yang pendapat yang disahkan oleh para fuqaha Syafi'iyah dan juga yang lainnya, yaitu apa? Tidak mengulang salat witir. Jadi dia cuma salat tahajud saja. Ya. Jadi dia cuma salat tahajud saja. Kalau misalkan dia sudah salat witir, ya, sebelum tidur, kemudian dia bangun, kemudian salat tahajud, ya sudah langsung salat tahajud, nggak perlu witir lagi. Tidak perlu apa? Witir lagi. Baik. Kemudian beliau menyampaikan waratibul muakkadu min dzalika kullihi 10 rakaatin. Dan salat rawatib yang sifatnya sunnah muakkadah yaitu 10 rakaat. Rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, wa rakaatani qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, wa rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rakaatani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa 3 nawafil muakkadatin, dan 3 salat sunnah lain yang ditekankan, ghairu tabi'atin faraidi, selain salat rawatib yang sudah disebutkan tadi, ya, atau salat yang mengikuti salat fardu. Apa salat sunnah yang lainnya yang ditekankan? Ahaduha, salah satunya adalah salatul laili, salat malam, atau kita sering sebut dengan salat tahajud, salat setelah tidur. Wan naflul mutlaqu fil laili, dan salat sunnah secara mutlak di malam hari, afdalu, lebih utama, minan naflil mutlaqi fin nahar, daripada salat sunnah secara mutlak di waktu siang. Wan naflu wasatal laili afdal, dan salat sunnah di pertengahan malam lebih utama. Summa akhiruhu, kemudian di akhir malam, afdalu, lebih utama daripada pertengahan malam. Wa hadza liman qassama al-laila atlatsan, dan ini bagi orang yang membagi malam menjadi 3 bagian. Baik. Maka di sini beliau membahas salat sunnah lainnya yang dianjurkan, yang sangat ditekankan juga adalah salat malam atau salat tahajud. Ya, dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya, dan dari waktu malam maka bertahajudlah sebagai salat sunnah bagimu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kanu minal laili ma yahja'un. Ya. Wa bil asharihum yastaghfirun. Bahwasanya mereka orang yang beriman pada Allah, mereka tidaklah tidur di waktu malam. Maksudnya apa? Mereka salat di waktu malam. Ya, dan mereka pada waktu sahur mereka beristighfar. Ya, dan Nabi menyampaikan dalam hadis, alaikum bisalatil lail au alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin. Ya, hendaknya kalian itu salat malam karena dia adalah kebiasaan dari orang soleh qablakum, sebelum kalian. Ya. Dan beliau menyampaikan di sini bahwasanya salat sunnah secara mutlak hukumnya, ya, maksudnya salat sunnah apapun yang dikerjakan di malam hari itu lebih utama daripada dikerjakan di siang hari. Ya. Dan untuk salat malam, waktunya kapan? Maka waktunya tentu saja waktunya adalah, ya, di malam hari, ya, di malam hari sejak selesai salat isya sampai sebelum terbitnya fajar, waktu subuh. Ya. Namun yang paling utama ada beberapa urutan, ya. Dan beberapa urutan. Beliau menyebutkan dari yang paling bawah. Ya, yang paling bawah adalah pertengahan malam. Pertengahan malam ini yang paling afdol daripada yang lainnya. Ya, pertengahan malam. Ya. Ini bagi yang membagi malamnya menjadi 3.
3 bagian. Malamnya dibagi 3 bagian, maka diambil yang tengah. Maka ini yang paling afdal. Dan di atas itu ada yang lebih afdal lagi. Di atas itu apa? Beliau mengatakan tsumma akhirahu. Di sepertiga terakhir. Jadi bagian kedua dari sepertiga, ya, bagian kedua dari sepertiga. Kemudian yang paling afdal lagi adalah sepertiga terakhir. Sepertiga terakhir. Ya. Baik. Karena Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih, afdhalus shalah ba'da shalatil maktubah as-shalatu fi jawfil lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat di tengah malam. Ya. Ini bagi orang yang membagi malamnya menjadi apa? Menjadi tiga bagian. Kemudian salat yang berikutnya watsani, salat yang kedua adalah salatud duha, salat duha. Ya, wa aqalluha, dan minimalnya rakaatan 2 rakaat salat duha. Minimalnya 2 rakaat salat duha. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadisnya Abu Hurairah. Nabi beliau menyampaikan ausani khalili bisalath, bahwasanya Nabi memberikan wasiat padaku dengan 3 amalan. Lastu bitarikihinna, aku tidak pernah meninggalkannya. Apa kata sahabat Abu Hurairah? An la anamu illa ala witrin, aku tidak tidur kecuali sudah salat witir. Wa an la ad'a rak'atai duha, dan aku tidak meninggalkan 2 rakaat duha. Fa innaha salatul awwabin, sungguhnya itu adalah salatnya orang yang kembali kepada Allah. Wasyamu thalathati ayyamin kulli syahr, dan puasa 3 hari di setiap bulan. Maka di sini sahabat Abu Hurairah mengatakan wa rak'atai duha, 2 rakaat duha. Ini menunjukkan minimalnya 2 rakaat. Wa aktsaruha, dan maksimalnya isnata asyrata rak'atan, 12 rakaat maksimalnya. Dan ini para fuqaha ada silang pendapat. Maksimalnya berapa orang salat duha itu? Maksimalnya berapa? Pendapat yang pertama, dan ini pendapat dalam internal mazhab Syafi'i sendiri. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan maksimalnya adalah 12 rakaat. Maksimalnya 12 rakaat. Tapi yang utama adalah 8 rakaat. Yang utama 8 rakaat. Pendapat kedua mengatakan dalam mazhab Syafi'i, batas maksimal adalah 8 rakaat, dan itu yang paling utama, dan enggak boleh lebih dari itu. Dalam artian tidak dianggap salat duha kalau salat lebih dari 8 rakaat. Ya. Nah, ini ada silang pendapat. Namun pendapat di sini beliau menyampaikan wa aktsaruha isnata asyrata rakaatan, batas maksimalnya adalah 12 rakaat. Ya, ini adalah pendapat yang dipilih oleh penulis Fathul Qarib. Ya. Dan pendapat ini juga yang dipilih oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, dan juga dipilih Imam An-Nawawi dalam Minhajut Thalibin. Ya. Dan pendapat yang kedua tadi kita sebutkan bahwanya maksimalnya adalah 2 rakaat. Taib. Dalilnya apa? 12 rakaat. Hadisnya Anas. Beliau mengatakan Nabi menyampaikan man shalla duha isnata asyrata raka'atan banallahu lahu biha qasran min dhahabin fil jannah. Siapa yang salat duha 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga yang terbuat dari emas. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, juga Al-Baihaqi dan Al-Bazzar. Dan waktunya kapan? Beliau mengatakan qala wa waqtuha min irtifa'i syamsi ila zawaliha, dan waktu salat duha itu dimulai sejak meningginya matahari ila zawaliha, hingga waktu zawal, waktu zuhur, sebelum zuhur ya. Ya, maka ini adalah waktu salat duha, dimulai dari meningginya matahari. Itu waktunya. Maka di sini juga ada silang pendapat di antara para ulama. Waktunya dimulai sejak kapan? Pendapat pertama mengatakan dimulai sejak terbitnya matahari, tidak harus meninggi. Sudah terbit maka sudah dianggap boleh salat duha. Pendapat kedua mengatakan meningginya matahari. Iya. Qadra rumhin, seukuran tombak. Dan itu sekitar para ulama dulu menyampaikan itu sekitar 4 derajat, ya, sekitar 4 derajat. Dan para fuqaha mu'asirin menyampaikan 1 derajatnya itu perkiraan sekitar 4 menit. Berarti sekitar 16 menit setelah tulu. Ya, 16 menit setelah tulu itu waktu irtifa. Tapi perkiraannya seperti itu. Ala kulli hal, di sini beliau menyampaikan memilih pendapat waktunya adalah ketika meningginya matahari sampai apa? Sampai zuhur. Kama qalahun Nawawi fit tahqiq, dan ini adalah pendapatnya Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tahqiq wa Syarhil Muhadzab, dan Syarah Muhadzab yaitu kitab Al-Majmu'. Baik, kemudian faedah tentang salat isyraq.
Kita sering dengar ya salat isyraq, kita juga terkadang amalkan salat isyraq, salat yang dilaksanakan pada waktu syuruk. Ya, maka di sini para ulama ada silang pendapat juga. Ini masuk duha, masuk salat duha atau salat tersendiri. Salat tersendiri. Konsekuensinya apa? Kalau dia masuk duha misalkan, dia sudah salat isyraq, maka dia sudah dianggap salat duha. Ya, jadi tidak perlu dia duha lagi gitu. Atau boleh kalau misalkan nambah kan maksimal 8 atau 12. Tapi yang mengatakan dia bukan salat duha, maka setelah salat isyraq dia masih disunahkan untuk salat duha. Dia masih disunahkan untuk salat duha. Ala kulli hal ada khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Baik. Kemudian yang terakhir adalah tentang salat tarawih. Beliau mengatakan watsalitsu, yang ketiga yang disunahkan adalah wasalatut tarawih, salat tarawih. Wa hiya 20 rakaatan, dan dia adalah 20 rakaat. Bi asyri taslimat, dengan 10 kali salam fi kulli lailatin, di setiap malam min Ramadan, daripada Ramadan. Wa jumlatuha khamsu tarwihat, dan jumlahnya adalah 15 kali istirahat. Ya. Wa yanwi syakhsu bi kulli rak'ataini minha sunnat tarawih, dan setiap orang meniatkan setiap 2 rakaatnya untuk salat sunnah tarawih, au qiyam Ramadan, atau salat Ramadan. Walau shalla 4 raka'atin, seandainya dia salat 4 rakaat, minha, dari salat tarawih, bitaslimatin wahidatin, dengan 1 kali salam, lam tasih, tidak sah. Beliau mengatakan, kalau seandainya orang salat tarawih 4 rakaat salam, jadi bukan 2 rakaat salam, 4 rakaat salam, maka beliau mengatakan salat tarawih seperti ini tidak sah. Bagaimana dengan hadisnya Aisyah? Ya, riwayat Bukhari Muslim. Bahwasanya beliau menyampaikan Nabi SAW berdiri sholat, kemudian beliau sholat 4 rakaat, jangan tanya bagus dan baiknya, ya. Kemudian berdiri lagi 4 rakaat, kan seperti itu. Maka dikatakan itu bukan menunjukkan bahwasanya Nabi salamnya per 4 rakaat, tidak. Tapi memang 4 rakaat itu tetap dengan 2 kali salam, karena Nabi mengatakan sholatul laili masna. Ya, sholat malam itu 2. Ya, maka tidak sah. Dan beliau mengatakan wa waktu habina salatil isya wa tulu'il fajr, dan waktunya adalah antara salat isya sampai salat subuh. Itu waktu salat tarawih. Dan di sini mazhab Syafi'i yang masyhur kita juga tahu, ya, bahwasanya mazhab Syafi'i salat tarawih itu berapa? 20 rakaat. Ya, 20 rakaat. Dan ini adalah pendapat daripada ulama Syafi'iyah, dan ada khilaf di antara hal ini, ya. Dan dalilnya Syafi'iyah jelas, dalilnya Syafi'iyah adalah amal yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di zaman kekhalifahan beliau. Hadisnya diriwayatkan Al-Baihaqi dalam sunannya, dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya. Dan hal tersebut dilakukan oleh khalifah setelahnya. Ya. Sampai Khalifah Utsman, sampai Khalifah Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Memang sebelum itu masih belum ada sholat jamaah tarawih di masjid. Baru ada lagi ketika zamannya apa? Khalifah Umar. Ya, dan itu bisa ditelusuri ya riwayatnya tentang masalah tersebut. Namun hal ini ya kembali bahwasanya tadi ini ada khilaf di antara para fuqaha, para ulama, ada yang berpendapat 11 rakaat. Ya, 9 rakaat berapa? 8 ya, 8 rakaat dengan tambah ya, 8 rakaat dengan 3 witir ya. Ada yang mengatakan bahwasanya 20 rakaat dengan 3 witir, berarti 23 yang diamalkan oleh banyak dari kaum muslimin. Ala kulli hal ini adalah khilaf, ya, hendaknya kita berlapang dada, jangan sampai terjadi perselisihan dalam masalah jumlah ini berapa yang lebih bagus. Semuanya baik ya. Karena ini ada sedikit ya terakhir Kiai Abdul Syakur, ya, Abul Fadl Abdul Syakur As-Sanori. Beliau seorang kiai yang masyhur dari Tuban. Beliau menulis suatu kitab namanya adalah Kasyfut Tabarih. Kasyfut Tabarih. Apa Kasyfut Tabarih? Itu membahas tentang salat tarawih, hukumnya, jumlah rakaatnya. Alasan beliau menulis itu apa? Alasan beliau menulis itu adalah ini sebagai bahan renungan bersama saja sebagai sejarah. Alasan beliau menulis karena beliau mendengar terjadi cukup konflik yang memanas ya tentang orang-orang yang mengatakan bahwasanya salat tarawih 20 rakaat adalah bid'ah. Dan beliau sebagai ulama yang mengamalkan 20 rakaat ya, maka beliau tulis kitab Kasyfut Tabarih ya, saya punya kitabnya juga dijual online.
Di situ beliau sebutkan asar riwayat yang menyebutkan bahwasanya sholat tarawih itu memang 20 rakaat. Dan beliau membantah pendapat yang mengatakan sholat tarawih cuma 11 ya, 8 tambah 3. Ya, dan bahkan beliau mengatakan sholat tarawih 20 rakaat ini sudah hampir jadi ijma. Ya. Dengan beliau bukan cuma mengklaim, tapi apa? Beliau membawakan dalil-dalil dan data. Ya, dari hadis-hadis dan juga riwayat lainnya. Maka ala kulli hal ini semuanya adalah khilaf di antara para ulama yang hendaknya kita bisa berlapang dada dalam hal tersebut. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan doa qiratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.